ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pamanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Akhirnya yura rono. Mau ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras. Lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Loh, saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawa. Bala Quran sering gejlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok. Saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istikhadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa, mau pasar gue tasbih dulu. Iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tairs, bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak enzal, itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul, betul saged enzal sepundi. Guys, betul lagi. Terus, ya ada yang tanya, macam-macam. Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk, oh pas kalau kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat kados sik. Tapi Nabi sekali pakai madzahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan ubi. Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, wah malah orang arah diambung kalau Saudah itu kan wis tuwa itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Mbak Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Wah, Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Ndak ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Kok Aisyah serilek itu dulu itu maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu makanya dia balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin tapi nyontokno rileke ora iso. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal itu mbok malaikat Jibril rawani ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Iku ya gojol-gojol kan sampai makhluk gojol. Ya buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rajul yang ahli neraka ya, hanya dintas mbek pangeran terus ditudono swarga. Gusti, swarga. Sengiler tok ora wong wayu, roh wis wong ngiler tok. Ngger njaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora njaluk-njaluk meneh. Sumpah loh ya, gak jaluk apa-apa nih, mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka, ndak akan minta apa-apa lagi. Wallahi, wallahi. La as'alu ghairaha. Mesti ghaira khoslah, ghaira tilkal khoslah. Ya niku
Pokoknya selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Didono swarga wong do kelon seru wibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku. Swarga iku wis macam-macam. Gusti mosok roh tok. Ora oleh mlebu. Jarine janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga. Sementing enggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga njuk mlebu swarga. Terus diadepno nang neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Ngelangkai. Nabi Musa nangis, "Ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan?" Jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkai makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya rohidatahu. Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama kamu. Tapi wong jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah. Tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50. Gentena Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, enggak nguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang nguntungkan. Sebenarnya enggak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik enggak bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kula kan sholat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Rai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rokaat. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad, Allah dengan mazahirul jamal. Apa dengan mazahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamani ha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah ada manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap dua hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Ya pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ora iso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu ta wasatu safa. Semat sirahmu angkat. Kowe njuk apa tak turuti. Semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah. Yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU sing macam-macam lah. Sing ana sing potongane wedi terus hati-hati. Iku berarti makome Madzahirul Jalal. Ana sing amen guyon nek makome Madzahirul Jamal. Ana sing ra jelas ngene iki, sing jelas. Nak guyu buanter kok nangis kok buanter. Jebule urusan utang. Lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini
santai, rileks. Karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim ra enak itu contohnya. Sampean merengut terus uripe susah. Nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang yang jadi rektor semua nggak ingin jadi orang alim. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri, dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam. Akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar. Karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanya kan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, wong saya tidak pernah ribet kan? Dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini iya, makanya ini kan bentuk kearifan. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu. Itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka nggak, karena didikan kiai nggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena nggak tercatat. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dzati zaujin yang punya. Dan ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga ya nggak berani akhirnya meskipun aku di mlebu rokok mbak, gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang Samana, ada yang dari orang perkotaan. Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12 sah enggak? Ya langsung saya jawab sah. Dalilnya ini. Ya sudah, nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40 itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung. Gitu. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud. Wah, ya mesti aja disolani presiden senang, menteri senang. Enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya senang presiden. Padahal yang sowan kiai itu yang mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, Mudin. Itu Mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitik gue gede. Akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah meneh. Terusane ku sah ta ora. Ribet. Ya tak jawab, lah pitike pasti ku jek urip to ora. Jek urip Gus. Wis sah cara madzhab Malik jek urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah mutharibah, misalnya
ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya fikihnya. Kalau jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Ini cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih. Berarti mati sekarang itu bawaan pisau apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang di mana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Jika dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna, terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik asal diselesaikan secara fauron dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, man Gus kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya. Kamu boleh ikut boleh ndak karena ini urusan ndak penting. Dewe wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti sampean? Yuyu. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan, kalau yuyu silahkan haram kan gitu.